Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini jumpa lagi untuk kita memuji menyembah Tuhan. Walaupun masih lewat online, namun kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga detik ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami naikkan setiap pujian penyembahan kami dan doa kami pada malam hari ini, kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami untuk menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita menaikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Engkau hebat dan dahsyat. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau hebat.
Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita menaikkan satu pujian penyembahan lagi, yaitu doa Yabes. Ya, kita mau meyakini pujian ini sebagai doa kita juga kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita, menjauhkan kita dari segala malapetaka, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Amin. Mari kita naikkan pujian ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku dari berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ya Bapak Ibu ya, seperti pujian Yabes kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita dalam keadaan apapun. Biarlah itu menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pujian kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya puji-pujian ini berkenan di hati Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini, pujian itu menjadi kekuatan bagi jiwa kami, membawa semangat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini juga pujian penyembahan itu menjadi urapan yang baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, saat ini kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami sebagai persembahan yang indah di hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya saya mau bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ya. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya mungkin ada yang merayakan di gereja, ada yang lewat online, tetapi kita percaya bahwa Dia datang untuk membawa hidup dan membawa kelimpahan dalam setiap kehidupan kita ya. Dan kita memuji Tuhan, kita mengatakan Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia adalah juru selamat bagi semua orang. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin, puji Tuhan. Dia adalah juru selamat untuk dunia. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita berdoa syafaat, kita mau mendengarkan dulu renungan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat, semakin memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kita dan menjawab setiap permohonan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu, dan buatlah kami mengerti firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kami boleh dengan senang hati kami terima, dan biarlah firman itu bertumbuh dalam hati kami
menghasilkan buah bagi hidup yang kekal. Saudara, kita waktu kita berdoa, ada hal yang paling penting untuk dimiliki ketika menghampiri Tuhan, yaitu keyakinan. Kalau kita nggak yakin, Tuhan bilang kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka kita tuh seperti perahu yang terombang-ambing, ya, nggak ada nahkodanya, nggak ada jurumudinya, saudara. Dan kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika seseorang memiliki keyakinan datang menghampiri Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Mari buka 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-19 dan seterusnya. Kita baca bersama-sama, saudara, ya. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan di hadapannya, kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, seringkali kita waktu datang sama Tuhan dalam pergumulan, kita merasa tidak yakin bahwa Tuhan berkenan. Bahkan kita tidak yakin Tuhan akan menjawab kita. Karena sebuah pemikiran, sebuah perasaan yang menuduh di dalam diri kita bahwa saya nggak layak, saya nggak pantas menerima pertolongan Tuhan. Itu yang ada di benak kita. Dan akhirnya kita berhenti berdoa, kita berhenti berharap. Kita takut untuk bergumul. Jadi kita takut kecewa, saudara. Itu yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang terobosan yang dahsyat dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa, tapi karena kita yang tidak yakin, saudara. Dan seringkali yang membuat kita tidak yakin bukan orang lain. Seringkali hati kita sendiri yang membuat kita tidak yakin. Kita merasa tertuduh, kita merasa tidak pantas, kita merasa bukan orang baik yang layak menerima pertolongan Tuhan. Tetapi dari pembacaan firman ini, ada beberapa kebenaran yang bisa kita ambil untuk membuat kita berani dengan yakin datang menghampiri Tuhan. Dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Saudara, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman Tuhan berkata. Tetapi firman Tuhan juga bilang bahwa kita dibenarkan ketika kita menerima Kristus. Kita dilahirkan kembali, bukan oleh darah dan daging, tetapi oleh Roh Tuhan. Jadi intinya, saudaraku, waktu kita menerima Kristus, kita menjadi orang yang dibenarkan. Sekali lagi, bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi kita dibenarkan karena kita menerima Kristus. Kedua, kita bukannya karena kita cukup baik, saudara, kita dibenarkan. Tapi karena kita menerima Kristus. Intinya itu, saudara. Karena kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, kita dibenarkan. Jadi bukan perbuatan baik kita yang membuat kita dibenarkan. Nah, itu sebabnya kita bisa menenangkan hati kita untuk berkata, saya boleh datang kepada Tuhan, saya boleh berdoa kepada Tuhan, bukan karena saya cukup baik, bukan karena saya sempurna, tapi karena kita tahu bahwa kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh Kristus. Sebab jika kita dituduh olehnya, maksudnya oleh hati kita, sudah di ayat yang ke-20, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu.
Jadi saudara, mungkin hati kita sering menuduh kita tidak cukup layak, kita orang berdosa, dan saya masih suka jatuh dan bangun. Tuhan tahu hati kita lebih baik daripada kita, saudara. Dia tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang setiap hari masih bergumul dengan kelemahan, masih bergumul dengan banyak hal dalam kehidupan, yang masih bisa khawatir, yang masih bisa marah, yang masih punya emosi, dan semua yang ada di dalam daging ini bergerak, saudara. Makanya dibilang oleh firman Tuhan, roh berkehendak tapi tubuh lemah, saudara. Tuhan ngerti banget kita, saudara ya, ngerti kekurangan kita. Dan kekurangan itu harusnya tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Justru harusnya kita makin datang mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kekuatan baru, kita disempurnakan oleh Dia yang sempurna, saudara. Jadi bukannya pergi menjauh, bukannya menghindar dari Tuhan, tapi datang kepada Dia. Bukan berdasarkan perbuatan baik saudara, tapi berdasarkan kesungguhan saudara ingin datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Dan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara, kita tidak perlu membiarkan hati kita menuduh kita terus. Lu orang berdosa, lu gak layak. Percuma lu datang sama Tuhan, lu masih suka begini, masih suka begitu. Saudara, mungkin hati kita sering nuduh kita kayak gitu ya, saudara. Anak kita masih bergumul, saudara. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bahwa bukan berarti kita boleh seenaknya bikin dosa lalu kita bilang nanti juga Tuhan ampunin. Enggak, maksudnya Tuhan tahu banget kita sedang ada di dalam dunia, sedang bergumul dengan kelemahan, bergumul dengan banyak hal. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dengan perasaan tertuduh terus, maka kita nggak bisa punya keyakinan, saudara, akan jawaban Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Makanya firman Tuhan ngajarin kita setiap hari di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Supaya apa? Waktu kita datang, kita memohon kepada Tuhan berkatnya, kasih karunia-Nya, kita tidak merasa lagi tertuduh. Karena kita sudah membawa semua ketidakberdayaan kita, kelemahan kita kepada Tuhan, yang kita mohon Dia mengampuni kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh kita, karena kita menuruti segala perintahnya. Apa tuh perintahnya katanya? Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa tuh yang berkenan kepadanya? Dikatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi perintahnya itu apa sih? Supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca Alkitab, kita nemuin bahwa percaya kepada Yesus yaitu percaya kepada perkataannya. Bukan hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi percaya kepada perkataannya, percaya kepada janjinya, percaya kepada perintahnya, kepada nasihatnya yang Dia berikan ketika Dia ada dalam dunia ini. Nah, saudara, kita mengikuti Dia bukan cara pakaiannya, kita mengikuti Dia bagaimana Dia hidup, bagaimana Dia mengikuti kehendak Bapa, bagaimana Dia tidak melakukan dosa. Itu yang harusnya kita ikuti dari Kristus. Jadi saudara, perintah itu adalah supaya kita percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan percaya bahwa Yesus itu Nabi, bukan percaya bahwa Yesus itu anak Maria dari darah dan daging, tetapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia, saudara, untuk mati di atas kayu salib, menebus saya dan saudara dari kutuk dosa dan maut. Itu Dia. Dan kita percaya itu, dan kita akan beroleh keselamatan. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Dia. Lalu saudara, satu hal, kenapa kita juga dikatakan kalau kita itu harus saling mengasihi, ya. Perintah yang berikutnya adalah saling mengasihi. Karena Tuhan datang ke dalam dunia jadi manusia itu karena kasih, saudara, kepada saya dan saudara. Jadi sebagaimana Dia mengasihi manusia,
kasih dengan kasih yang walaupun kita brengsek, walaupun hidup kita kacau, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa itu. Tuhan meminta kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, saudara, kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Saudara ya, amin. Dan dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita saling mengasihi, kita menuruti perintahnya, kata Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia, Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Dan di dalam Injil dikatakan kita, Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saudara, intinya Tuhan ingin kita jadi orang Kristen punya keyakinan untuk datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Punya keyakinan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Punya keyakinan bahwa Tuhan setia. Tuhan merancangkan yang baik atas hidup kita. Dan berdasarkan keyakinan itulah saudara dan saya datang berlutut memohon kepada Tuhan. Dan dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Itulah alasan malam hari ini kita berdoa. Keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita, bahkan memberkati dan menjawab doa kita melampaui apa yang dapat kita katakan, kita pikirkan, saudara. Itu Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk memiliki keyakinan untuk menghampiri Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberkati kami, bahkan mengatasi segala kesulitan yang menurut kami mustahil. Tuhan, kami kiranya memiliki alasan yang kuat untuk berani menghampiri Tuhan. Bukan karena kami cukup baik, cukup benar dalam hidup kami, tapi karena Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah menebus kami dari kutuk dosa dan maut. Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Engkau juga mendengarkan doa kami yang kami sampaikan dengan penuh keyakinan iman kepadamu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan yang bagi kami, melampaui apa yang dapat kami minta dan doakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sungguh Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau berikan waktu yang indah kepada kami, di mana kami boleh menyampaikan puji-pujian kami boleh mendengarkan sabdamu, dan saat ini Tuhan kami boleh menyampaikan syafaat kami. Tuhan Yesus, kami sungguh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah kami satu-satunya, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami, Allah yang memperhatikan kami. Kami sungguh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang Maha Kudus, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami percaya di tempat kudus-Mu yang agung Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau mendengarkan seruan kami. Bapa di surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Jemaat GSJ Arasi Tuhan bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memiliki negara yang begitu indah, negara yang begitu kami cintai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keindahan, terima kasih untuk kemakmuran, terima kasih untuk toleransi yang ada di negara kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami mau menyerahkan negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mau menyertai rakyat kami, Engkau mau menyertai pemerintahan kami ya Bapa. Bapa di surga, di malam yang indah ini kami bersatu hati Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi
pemilu yang akan diadakan di tahun 2019 yang akan memilih presiden periode 2019-2024. Tuhan Yesus, kami belum tahu apa yang akan terjadi pada saat pemilu nanti ya Bapa. Engkau yang mengetahui kedepannya ini ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemilu ini boleh berjalan Tuhan dengan aman dan boleh memilih akan presiden maupun wakil presiden dan seluruh aparat pemerintahan yang takut akan Engkau ya Bapa, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, yang mau memperhatikan kesejahteraan dan keamanan rakyat ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, biarlah Engkau sendiri yang mau memilih ya Bapa, siapakah yang akan Engkau pilih, dan kami percaya semua yang Engkau pilih dan Engkau layakan itulah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan mulai saat ini Tuhan hamba-Mu yang akan Engkau pilih untuk menjadi presiden, wakil presiden, dan aparat pemerintahan yang lain Tuhan. Kami serahkan persiapan pemilu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi kesejahteraan rakyat kami, Republik Indonesia Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi masyarakat di pelosok-pelosok negara ini Tuhan. Kiranya Engkau mau datang kepada mereka Tuhan. Kalau mereka kekurangan, Engkau perhatikan mereka seperti Engkau memperhatikan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau mau ketuk akan hati pemerintahan daerah Tuhan, agar mereka boleh mensejahterakan rakyat-rakyat yang berkekurangan di daerah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami semua di negara Republik Indonesia ini mendapatkan keadilan, kesetaraan di antara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kesejahteraan akan rakyat kami ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi keamanan akan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa terorisme juga sedang bergejolak di negara kami ya Bapa. Satu persatu mereka diketahui dan diketemukan ya Bapa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mohon patahkan semua kuasa-kuasa dan rencana-rencana terorisme untuk mengacaukan negara kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan Yesus Densus 88 Tuhan, agar mereka betul-betul boleh bekerja dengan baik ya Bapa, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Mereka boleh menangkap satu persatu teroris ini ya Bapa, dan paham terorisme ini boleh dipatahkan dan boleh bersih dari Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, keamanan negara kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Panglima tertinggi bagi kami, dan Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau patahkan semua kuasa-kuasa yang berusaha untuk memporak-porandakan negara kami ya Bapa, agar negara kami boleh hidup dengan tentram dan damai Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan pemerintahan kami dari pusat sampai daerah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, pemerintahan kami boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau. Kami serahkan anak-anak-Mu yang berada di pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi lilin yang menerangi di sekitar tempat kerja mereka, agar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru syafaat kami yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Shalom saudara-saudara, saat ini saya mengajak saudara untuk doa syafaat. Kebetulan banyak juga yang didoakan ya. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan semua jemaat GSJAC dalam ibadah doa malam ini ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami tahu ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ya Tuhan. Dan di mana sebentar lagi juga kami akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami banyak-banyak memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kami tahu kami ini manusia yang masih banyak dosanya dan jauh dari kata sempurna ya Tuhan, karena kami tahu kesempurnaan hanyalah milik Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia yang saat ini banyak tertimpa musibah atau tertimpa masalah ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memberikan musibah ini bukan tanpa sebab ya Tuhan, tapi Engkau memberikan musibah juga ada cerita di balik semua ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon ampun ya Tuhan, memohon ampun sebesar-besarnya ya Tuhan. Semoga di tahun 2022 nanti Indonesia bisa kembali pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Indonesia bisa terhindar dari virus COVID ya Tuhan, karena kami ingin Indonesia pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Dan untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang terserang virus COVID, sembuhkanlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Indonesia dijauhkan dari orang-orang jahat ya Tuhan, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak aman ya Tuhan. Kami tahu masih banyak oknum-oknum yang ingin Indonesia menjadi negara Muslim ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang saat ini belum percaya Engkau, agar Engkau buka dan ketuk pintu hatinya ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menjadi anak yang lahir baru ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk yang saat ini tertimpa musibah ya Tuhan. Semoga mereka diberikan ketabahan dan kekuatan ya Tuhan, agar bisa melewati semuanya. Memang tidak gampang, tapi kami tahu ya Tuhan, semuanya bisa pulih kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan, yang saat ini mungkin banyak para pejabat-pejabat yang saat ini korupsi ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar ya Tuhan. Kami berdoa agar nantinya di saat pemilihan presiden nanti, para menteri-menteri dan pejabat lainnya untuk Indonesia juga diberikan presiden yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kemudian untuk pejabat dan menterinya diberikan pejabat dan menteri yang jujur ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, lindungilah Indonesia ya Tuhan, agar bisa menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga tahun 2022 nanti seluruh negara bisa terbebas dari COVID, khususnya untuk Indonesia ya Tuhan, yang saat ini kedepannya oleh pemerintah akan dilakukan PPKM kembali ya Tuhan. Dan semoga tahun depan anak-anak yang bersekolah bisa kembali bersekolah seperti biasanya ya Tuhan, seperti sedia kala. Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami manusia selalu berencana, tapi Engkau yang menentukan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di akhir doa malam ini, mari saudara kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetaplah bersemangat. Haleluya. Amin.